Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan cerita kali ini ya. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan ketika kekalahan Raja Bandi yang berhasil dipukul sampai pingsan oleh Guanyin. Dia pun berkata pada Sasin Guanyin, menurut rumor dia adalah dewa yang menggabungkan keindahan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Lalu Bandi pun jadi teringat sesaat sebelum dia dibuat pingsan oleh Guanyin. Dia waktu itu menyerang Sasin Guanyin dengan racunnya. Menurutnya, Sasin sendiri bisa melihat bahwa racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Perlawanannya akan semakin menjadi lemah. Dia adalah dewa yang sangat menawan, jadi sayang untuk dibunuh sekarang. Tapi Sasin telah membunuh Xiao Feng menurutnya. Kurang ajar emang nih Sasin ini nih. Dan menurut Raja Bandi, itu sangat tidak bisa dimaafkan. Dan dia akan menggali jantung dari Sasin Guanyin. Dan dia pun menusuk jantungnya menggunakan tangannya. Namun Sasin memegang tangannya. Dan itu membuat Bandi melihat Guanyin. Cie, baper nih. Awas-awas Bandi. Dan menurut Sasin, Bandi telah salah. Kekuatannya melemah hanya karena tubuhnya melakukan detoksifikasi dari racun Bandi. Konsepnya sederhana, konsep hati yang bebas, bersih dan bebas dari kotoran. Dan dengan sekejap, bunga-bunga milik Sasin Guanyin kembali bersinar dengan terang dan tubuhnya tidak lagi diracuni oleh racun milik Bandi. Tubuh Sasin Guanyin sebenarnya berisi ratusan racun yang tidak memiliki keunggulan dan Bandi bahkan tidak bisa menyakitinya. Hal itu pun membuat Bandi terkejut. Lalu tiba-tiba terjadilah hujan badai yang terlalu deras dan ganas, bahkan lebih dari itu. Dan dia merasa seperti ada gunung berapi yang meletus. Larva-larvanya pun mengenai Bandi dan itu sangat panas. Dia melihat Sasin Guanyin seperti itu. Dia terlalu cantik dan terlalu halus. Tapi meskipun itu adalah musuh, di hadapan Bandi, keindahan Sasin Guanyin sangatlah menakjubkan. Dia tetap tidak bisa bergerak. Bahkan Bandi menatap Sasin Guanyin sampai menangis. Dan jebret! Tiba-tiba Sasin Guanyin memukulnya di tengah lamunannya. Dan itulah kejadian sebelum Raja Bandi dibuat pingsan oleh Sasin Guanyin. Dan kali ini Bandi pun berbicara, dia harus mengakui bahwa pesona dari Guanyin sangatlah menakjubkan. Itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Bandi tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Sementara di sisi Guanyin pun berkata serangan beracun milik Bandi adalah senjata terkuatnya. Sayangnya serangan itu tidak mampu mengalahkan Sasin Guanyin. Hasil pertempuran sudah terlihat jelas. Bandi tidak bisa mengalahkan Guanyin. Namun Raja Bandi sangat kesal mendengar Guanyin yang berkata seperti itu. Dia pun berkata, Guanyin harus menghabiskan energinya untuk menghilangkan racun dan membuktikan bahwa itu tidak sia-sia. Dia akan meningkatkan racunnya sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Karena paparan keracunan tidak cukup, maka akan dia gunakan keracunan injeksi. Dia pun langsung terbang ke atas dan dia menyerang Sasin Guanyin dengan racun injeksinya dan serangan itu sangatlah dahsyat. Serangan racun adalah ilmu misterius. Racun adalah sumber daya berharga yang perlu dikumpulkan terus-menerus. Raja Bandi sekarang akan mengumpulkan semua yang ada dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Dan sayangnya Guanyin tetap terlihat santai dan dia langsung mengeluarkan
jurus 1000 tangannya. Dia mengambil semua serangan racun milik dari Raja Bandi. Dia benar-benar menghentikan semua serangan racun itu sampai dia mendekati Bandi sendiri. Dia berkata, Bandi terlalu lambat dan tidak ada susahnya mengakui kalau dirinya sudah kalah. Dan jepret. Pukulan 1000 tangan Guanin menghantam Raja Bandi sampai tulang-tulang Raja Bandi retak. Raja Bandi yang terkena serangan fatal itu pun terlempar. Dan kali ini dia berguling-guling tampak tidak berdaya dari serangan Guanin. Ribuan tangan milik Guanin dan 1000 mata kuat dalam pengamatan dan kecepatan, tentu saja itu bisa mematahkan panah milik Raja Bandi. Raja Bandi yang telah mendapat serangan itu terlihat sulit sekali untuk bangun. Dia berkata Sasin telah menyakiti dirinya. Tapi dia belumlah kalah. Jika Guanin menganggap dirinya kalah, itu terlalu naif. Karena Raja Bandi bisa mengalahkan Sasin Guanin, hanya saja dia tidak mau karena Raja Bandi memiliki kesulitan terakhir. Dan Raja Bandi pun memberitahu Guanin kalau dirinya adalah perempuan kelahiran. Jadi bisakah Guanin mengerti? Tapi Guanin berkata dia sudah tahu. Ini adalah ketidakcocokan. Para dewa tidak akan mengalami masalah ini karena pada proses awal reinkarnasi ini akan dihilangkan. Sangat disayangkan bahwa Bandi mengalami ini, tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Guanin tetaplah bersikap dingin. Sedangkan Raja Bandi, dia terlihat sangat serius kali ini. Dan dia berkata, dia sebenarnya tidak menyukai tubuh prianya, tapi kekuatan utamanya dari bagian pria itu. Dan kali ini, dia tidak ingin menggunakan kemampuan itu sebenarnya. Sangat menjijikan, penuh otot, dan garis yang sangat tebal. Tapi Guanin memaksanya untuk menggunakan kekuatan itu. Dia akan mengampuni Guanin jika Guanin meminta maaf padanya dan pergi dengan cepat. Tapi kalau tidak, Raja Bandi akan menggunakan kekuatan jahat itu untuk membunuhnya. Tapi sayangnya, Guanin tidak bergeming sedikit pun. Dia malah mengeluarkan ribuan senjata emasnya. Dan dia meminta Bandi untuk mengatakan salam terakhirnya. Tapi Bandi tidak mengatakannya dan Guanin langsung melempar ribuan senjata itu dan membuat Raja Bandi akan mati di tangannya. Dan ribuan senjata itu pun menghantam Raja Bandi. Tapi sayangnya semua senjata yang mengenai tubuhnya hancur, tidak bisa menembus tubuh dari Raja Bandi. Seketika tubuh Raja Bandi kebal dari serangan senjata apapun. Melihat itu, Guanin sangat kaget. Namun sayangnya Raja Bandi langsung dengan cepat menyerang Guanin. Dan itu membuat Guanin terpental dan sangat mematikan serangannya. Guanin terus dan menerus dipukuli Raja Bandi. Kali ini pukulan Raja Bandi sangatlah cepat, bahkan Guanin tidak bisa melihatnya. Dan tiba-tiba Raja Bandi bisa berubah tepat di depan matanya. Serangan beracun bukanlah kekuatan sejatinya, tapi dia hanya menjadikan racun menjadi serangan sampingannya. Dan cerita pun dibawa ke masa lalu Raja Bandi. Di sana terlihat dia sama seperti Luohu yang dilatih oleh Asura Legenda. Bahkan Liao Ji pun mengagumi kekuatannya. Dia bisa melihat kemampuan dari Raja Bandi kecil. Dan dia bertanya mengapa Bandi tidak mencobanya. Tapi Bandi merasa disiksa. Dan dia bertanya-tanya mengapa Liao Ji melakukan itu. Tapi bagi Liao Ji tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Jadi Bandi haruslah berusaha lebih keras. Dan untuk pertama kalinya, Raja Bandi kecil menggunakan kekuatan prianya yang sangat garang. Dan itu membuatnya bisa menandingi Liao Ji. Tapi sayangnya, dia masih gagal mengalahkan Liao Ji. Dan akhirnya dia tersadar lagi bersama Xingji. Dan dia sangatlah feminim. Dia membuat boneka kesukaannya. Xingji pun berkata, ada naluri bertarung yang kuat mengintai di tubuhnya.
Tapi itu semua ditekan oleh kesadaran dari Bandi dan dalam keadaan normal. Raja Bandi dapat berlatih melepaskan itu semua untuk mengeksplorasi kemungkinan tidak terbatasnya. Tapi Bandi tidak mau. Dia tidak suka gaya itu dan dia tidak akan pernah menggunakannya lagi. Dia sudah memutuskan kali ini mengubur rahasia itu untuk selamanya. Tapi sayangnya kali ini rahasia itu pun terungkap lagi karena harus terpaksa mengalahkan Guanyin. Dan Guanyin yang tadinya sudah dilempar dengan pukulan Raja Bandi ke angkasa, kali ini dari angkasa dia dipukul Raja Bandi sampai terjatuh ke tanah dan jedar. Dampak serangan itu pun sangatlah mengerikan sampai menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Dia berkata, Raja Bandi tidak pernah menggunakan kekuatan ini selama bertahun-tahun. Sejak dia menjadi Raja Asura. Tapi untuk Sasin Guanyin, dia menjadi seperti ini. Dan sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Menarik nih. Saksikan terus ya kawan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.